warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fatima Nuriza dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2023-1708-043. Perkenalkan, nama saya Resti Nuraini, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 2023-017-08-011. Dalam mempelajari sejarah ekonomi Islam, berarti juga menelusuri kontribusi cendekiawan Muslim dalam memperkembangkan sejarah Islam modern. Dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dan membuat keputusan lebih baik dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dark Age merupakan masa kegelapan, di mana pada masa ini pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonomi Barat. Ekonomi Barat ini lebih berfokus pada kebebasan individu dan pertumbuhan ekonominya ini melalui pasar bebas. Ekonomi Islam didasarkan pada syariah dan bermula ketika Rasulullah SAW berdagang dengan sistem murabahah di usia 16-17 tahun. Termin pertama adalah fase pembentukan, di mana fase ini berlangsung dari masa setelah wahyu hingga akhir era Khulafaur Rasyidin. Termin yang kedua terjadi pada abad kedua sampai kelima Hijriah. Termin yang ketiga dikenal sebagai penerjemahan kembali dan transmisi, yang terjadi pada abad ke-6 sampai ke-9 Hijriah. Apakah kalian tahu bahwasannya pemikiran ilmu ekonomi syariah berjalan seiring berjalannya waktu berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi? Terbagi menjadi 4 fase nih pemikiran ilmu ekonomi syariah, yaitu fase praklasik, fase klasik, fase modern awal, dan fase kontemporer seperti sekarang ini. Nah, fase pertama pemikiran ilmu ekonomi syariah dikenal sebagai fase dasar pemikiran ilmu ekonomi Islam karena seluruh elemennya berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun tokoh pemikirannya seperti Zain bin Ali, dan ternyata beliau adalah pelopor awal yang memperbolehkan jual beli barang secara mengangsur dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Syaratnya, kedua belah pihak harus saling menyepakati. Kita lanjut nih ke fase kedua pemikiran ilmu ekonomi syariah. Fase kedua dikenal sebagai fase yang cemerlang karena mewariskan intelektual yang sangat kaya dari fase pertama, sehingga lahir tokoh pemikiran seperti Abu Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Adapun pemikiran Abu Ghazali, yaitu beliau menekankan pelarangan riba dan mengusulkan teori permintaan dan teori penawaran. Sedangkan pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah yang sering kita kenal sekarang yaitu mekanisme harga, mekanisme pasar, dan regulasi harga. Nah, kita lanjut nih ke fase ketiga pemikiran ilmu ekonomi syariah. Pada fase ketiga merupakan fase di mana tertutupnya pintu ijtihad sehingga dikenal sebagai fase stagnasi. Meskipun dikenal sebagai fase stagnasi, tapi bisa melahirkan tokoh-tokoh pemikiran loh. Contoh tokohnya seperti Syah Waliullah. Dalam bukunya Hujjatullah Al-Balighah, beliau menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, akhirnya sampai nih ke penjelasan terakhir, yaitu fase keempat pemikiran ilmu ekonomi syariah yang terjadi pada masa sekarang ini. Adapun pada fase ini ditandai dengan pengembangan lebih lanjut mengenai teori dan praktik ekonomi Islam yang lebih sistematis dan terstruktur. Tokoh pemikirannya seperti Muhammad Abdul Manan. Beliau melarang adanya riba dan menggantikannya dengan sistem akad. Adapun akad yang diusulkan oleh Abdul Manan seperti akad mudharabah, musyarakah, wakalah, ijarah, kafalah, dan akad lainnya. Sehingga dari pemikiran beliau terbentuklah lembaga keuangan syariah yang ada pada masa sekarang. Ya, akhirnya kita sampai nih di ujung video edukasi.
Baik, sekian video edukasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kita minta maaf sebesar-besarnya ya. Tapi jika ada kelebihan, gak usah dikembalikan kok, karena kita adalah orang yang sabar dan ikhlas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.